Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya dari kelompok novel karya Ahmad Fuadi yang beri anggotakan saya Fadli Irfansah, yang kedua ada Sabila Akila, dan ada Sidik. Oke, jadi kami itu mencoba untuk membedah novel karya Ahmad Fuadi, yaitu trilogi Negeri Lima Menara. Yang buku keduanya ada Ranah Tiga Warna, dan buku ketiganya ada Rantau Satu Muara. Itu saya nggak punya. Oke, jadi biografi pun, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan biografi penulisnya dulu, yaitu Ahmad Fuadi atau yang lebih dikenal dengan nama Afwadi. Oke, jadi beliau ini lahir di daerah Danau Meninjau, Sumatera Barat. Beliau pada tanggal 30 Desember 1973. Jadi dia itu sangat sangat menyukai kegiatan menulis, terutama dalam menulis diary. Makanya novel-novel ini tuh terlahir dari kisah diarinya dia, jadi kisah nyatanya dia yang ditulis dalam diary waktu dia eh, waktu dia berada di Pondok Modern Gontor. Lalu dia juga adalah seorang mantan jurnalis media Tempo dan juga VOA. Lalu dia dapat beasiswa di University of London, University of George Washington, dan lain-lain. Jadi yang kita coba untuk bedah ada 3 buku, yaitu Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, dan Rantau Satu Muara. Yang menjelaskan tentang novel Negeri Lima Menara, itu novel pertama dari trilogi Ali Fikri. Di sini menceritakan kehidupan Ali Fikri semasa masih ada di Pondok Pesantren Madani bersama kelima orang sahabatnya, yaitu ada Said, Atang, Baso, Raja, dan Dul Majid. Jadi di sini tuh menceritakan tentang kisah mereka berenam yang diawali dari pertemuan mereka di pondok pesantren dan berakhir bukan berakhir, dan mereka berpisah bersama-sama saat kelulusan di pondok. Jadi sama-sama mereka di pondok itu mereka bercita-cita ingin menggapai menara-menara mereka. Bisa dilihat di sini ada Menara Washington di Amerika, ada Monas Indonesia, menara yang di Mekah, Big Ben di London, Al Azhar Kairo. Jadi kayak 5 menara itu mewakili negara-negara yang masing-masing ingin mereka tuju. Kayak Ali Fikri dia ingin ke Amerika, terus ada Said dan Baso ingin mengabdi di Indonesia. Said dan Dul Majid. Terus ada Raja yang ingin ke London, Inggris. Terus ada Baso yang menjadi penghafal Al-Quran di Mekah. Lalu ada Atang yang ingin ke Mesir. Oke, selanjutnya buku kedua bisa dijelaskan oleh Akil. Terima kasih. Novel Ranah Tiga Warna itu diawali dengan kisah Alif yang baru saja menyelesaikan pesantren di Pondok Madani dan dia mempunyai banyak cita-cita, salah satunya melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan juga melanjutkan pendidikannya di Amerika. Tapi memang tidak mudah karena Alif mendapatkan keraguan dari temannya sendiri yaitu Randai karena tidak memiliki ijazah SMA. Cuma keinginan Alif ini begitu kuat untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Makanya dengan semangatnya yaitu menjadi wajada, dia bertekad mengikuti ujian sekolah menengah atas agar dapat mendaftar ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, alhamdulillah Alif lolos dan juga dia masuk ke jurusan hubungan internasional Universitas Pajajaran. Walaupun memang yang diinginkan Alif itu di Institut Teknologi Bandung. Dan tiba saatnya Alif mulai kuliah di Bandung. Alif itu tinggal bersama Randai dalam satu kamar kos. Walaupun belum mendapatkan kamar kos, Alif memasuki
dunia baru selama menjadi mahasiswa ini. Nah, Alif melewati segala ospek dan juga perkenalan kampus, mengenal juga teman-teman barunya. Ada Wira, Agam, dan Memet, atau nanti kita akan mengenalnya dengan geng Uno. Ia mencari penghasil juga untuk biaya hidupnya, biaya kuliahnya, karena uang dari orang tuanya pas-pasan dan tidak cukup untuk digunakan selama dia berkuliah. Nah, dan juga semester 1 ini udah lewat, dia sangat bahagia karena mendapatkan nilai baik. Lalu Amak menelponnya agar Alif balik ke Minanjau. Dia sangat senang karena dia akan balik ke Minanjau. Tetapi sayangnya saat dia sampai ke Minanjau, dia malah melihat ayahnya terbaring lemas karena sakit. Alif pun mencoba menghiburnya dengan memberikan dan juga menceritakan bagaimana kehidupannya selama ia kuliah di Bandung. Nah, saat Alif berencana untuk pergi ke balik Bandung, Ama pun membangunkan Alif dan juga Alif melihat bahwa kondisi ayahnya semakin memburuk dan sayangnya ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Nah, dari situ Alif sangat terpukul dan juga sedih melihat ayahnya dan juga adik-adik dan juga amaknya. Setelah beberapa hari, Alif akhirnya tetap kembali ke Bandung dan mulai memikirkan nasibnya. Dia tuh kepikiran gimana dia bisa menghidupi biaya kuliahnya dan juga yang lain-lainnya. Alif pun akhirnya bertekad untuk menjadi guru privat dan juga menulis artikel. Seiring berjalannya waktu, Alif mulai mendapat kabar baik, yaitu dia menjadi salah satu mahasiswa pertukaran dengan negara Kanada. Dan Alif pun pergi ke Kanada, dan juga selama di Kanada, Alif itu tinggal di daerah Quebec yang mayoritas penduduknya itu berbahasa Prancis. Selama di Kanada, Alif itu bekerja keras di stasiun TV lokal dan berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kandidat, yaitu Daniel Janvier. Seiring bertemu dengan Raisa, Alif itu berkecamuk. Dia tuh ingin menyatakan perasaannya karena dia sangat menyukai Raisa. Ia pun ngobrol dengan Raisa tentang apa sih pandangannya tentang pendamping hidup dan juga untuk memilih lulus kuliah atau bagaimana, kapan waktu yang cocok. Alif pun menyampaikan perasaannya kepada Raisa. Namun ketika Raisa ingin bicara, dia udah memperkenalkan calon tunangannya. Dan ya Alif pun merenungkan niatnya karena tidak ingin membuat Raisa berpikir seperti gimana. Dan beberapa waktu kemudian, Alif pun mengunjungi Kanada lagi dengan keluarganya. Dan ia pun bernostalgia dengan perjuangan yang sangat keras hingga dia berada di titik ini. Dengan dua mantra, yaitu Manjada Wajada dan Mansabara Zafira, Alif pun berhasil melewati ranah 3 warna, yaitu Bandung, aman. Saya Muhammad Siddiq Praga Syarifuddin akan melanjutkan karya dari Ahmad Fuadi, yaitu novel tentang Rantau Satu Muara. Novel Rantau Satu Muara adalah sebuah novel yang memiliki sentuhan sastra dengan edukasi yang menumbuhkan semangat untuk diri kita atau untuk semua orang, karena novel ini menceritakan tentang sebuah perjalanan hidup dan sebuah pengorbanan dalam mencapai suatu kesuksesan. Novel ini diterbitkan pertama kali pada bulan Mei 2013. Novel ini menceritakan seorang pemuda bernama Ali Fikri, yaitu tokoh utama. Dia memiliki tujuan hidup yang sangat kuat, memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa, lulus dengan predikat terbaik, berkeliling dunia, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Akan tetapi, sebuah perusahaan menolak karya dari yang dia buat. Saat itu Alif merupakan seorang yang membuat berita tapi selalu ditolak oleh banyak media. Tetapi dari kegagalan itu, dari ditolaknya karya dia tidak mudah berputus asa. Dia tetap berusaha dan dia meyakinkan dengan sebuah prinsip
yaitu man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Awalnya Alif juga merasa gelisah karena dia harus membiayai hidup keluarganya. Selain kegagalan yang diraih oleh Alif ini, Alif juga merasakan kesusahan dalam ekonomi. Tidak lama kemudian seorang teman dari Alif menyampaikan suatu kabar, yaitu bahwa salah satu karya berita Alif ini diterima oleh media, tetapi media itu belum membayar karyanya. Akhirnya dari laporan teman tersebut ke Alif, Alif seperti memiliki tujuan hidup lagi, memiliki semangat hidup lagi. Dari situ kemudian Alif diminta oleh media untuk menceritakan berita politik luar negeri. Tulisan Alif sangat mempesona sehingga setiap apa yang ia tulis pasti akan dimuai dalam media itu. Hasil kerja keras yang luar biasa, akhirnya Alif mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang wartawan di Jakarta. Suatu ketika setibanya Alif di Jakarta bertemu dengan seorang gadis bernama Dinara, yang dahulu pernah ia kenal di saat sekolah. Setelah mereka sering bertemu dan terlibat proyek pekerjaan, akhirnya mereka saling dekat dan saling bercipta satu sama lain. Alif pun akhirnya mendapat beasiswa untuk belajar di Washington DC berkat prestasi kerjanya yang luar biasa. Selain berkuliah dan belajar di Washington DC, ia juga mengisi waktunya untuk menjual tiket. Alif berkenalan dengan seorang yang bernama Garuda, seorang pria Jawa yang kisah hidupnya sangat mempengaruhi kehidupan keluarganya. Alif juga mengarungi pasang surut kehidupan dan menyelesaikan pendidikannya. Ia akhirnya bertemu dengan seorang Dinara. Dia pulang setelah dari Washington DC itu, dia menemui keluarganya, dia menemui wanita yang bernama Dinara itu untuk meminta restu kepada orang tua Dinara. Tetapi dari Alif meminta izin itu, meminta restu, tidak langsung diterima. Akhirnya setelah dicoba kembali, akhirnya Alif mendapat restu dari orang tuanya Dinara, dan akhirnya mereka menikah. Dan mereka setelah itu lanjut lagi ke Amerika untuk saling mewujudkan cita-citanya dan harapannya. Dan pada akhirnya Dinara menjadi seorang wartawan dan Alif juga menjadi seorang wartawan di Washington atau di Amerika. Setelah mereka sukses di Amerika, akhirnya dia pulang lagi ke kampung halamannya bersama keluarganya. Mereka hidup senang. Cerita ini juga sangat memotivasi kita karena yang dari awalnya gagal, awalnya kesulitan, tetapi masih ada jalan keluar apabila kita ingin berusaha dan mencobanya kembali. Dalam novel tersebut banyak sekali tokoh-tokoh seperti Dinara, Mas Budi, Pak Suswarta, Randai, Mbak Hilda, sama Mas Wanda. Jadi alur ini juga menceritakan tentang kehidupan mereka semua. Salah satunya yang paling utama itu menceritakan tentang perjalanan seorang Alif yang dari gagal hingga sukses, dan akhirnya Alif hidup bahagia bersama pasangan dan keluarganya dan kembali ke kampung halamannya. Oke, mungkin sekian perbincangan kami tentang novel karya Ahmad Fuadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.